pengukuran suplesi nanti ya. Kemudian dipelajari gitu ya. Untuk materi minggu ini adalah pertimbangan pengusulan penentuan lokasi gitu ya, perencanaan target pendaftaran tanah, identifikasi bidang yang belum terdaftar, memeriksa adanya tumpang tindih dari data, ukuran lapangan dengan bidang tanah yang sudah terdaftar. Kita kembali ke pengertian dulu ya, pengertian dari peta kerja gitu ya. Peta kerja sendiri merupakan peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi atau identifikasi itu mengenali gitu ya, mendeliniasi gitu ya, membatasi gitu ya, dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Dan ada peta kerja ini dapat berupa sumbernya ya, sumber datanya ya, dari peta citra satelit resolusi tinggi atau yang disingkat dengan CSRT gitu ya, dan peta foto udara yang dicetak pada skala paling kecil 1:5000 ya. Nah, kemudian tentu yang paling sering ya ini kalau digunakan untuk proses di ATR BPN ya, pemetaan kadastral gitu ya, terutama yang peta terintegrasi ini ya, yang paling sering adalah peta foto udara gitu ya, yang kedua gitu ya, dengan sumber data yang kedua. Kemudian langkah-langkah pembuatan peta kerja gitu ya, pertama disiapkan peta kerja gitu ya, berupa peta citra tegak atau yang sudah terektifikasi gitu ya. Di citra tegak ini yang dari citra satelit tadi gitu ya. Kemudian selain itu ada peta fotogrametri ya. Nah, ini peta fotogrametri biasanya diambil dari atau menggunakan bantuan wahana UAV ya atau drone gitu ya. Nah, yang saya kira teman-teman juga semester ini ya belajar ya, untuk semester depan gitu ya. Kemudian peta-peta tersebut ya itu harus terikat ya pada titik referensi ya. Pada titik referensi tadi ada nanti ketentuan KCP ya, kalau Anda buat sendiri ya itu harus tahu apa itu KCP, kemudian ICP ya. Dan saya kira kemarin juga sudah melakukan rektifikasi ya, registrasi foto udara ya, sudah pernah. Kemudian selanjutnya peta foto atau citra sudah terektifikasi. Ini contoh gambarannya ya sebagai langkah berikutnya. Itu juga begitu ya, diusahakan petanya peta tegak gitu ya. Nah, kemudian terektifikasi sudah ada nilai koordinatnya ya sesuai dengan kebutuhan. Dan langkah kedua bisa diunduh persilnya. Nah, ini contoh tampilan persil ya, unduh persil dari GeoKKP di sistem basis data ya, basis data yang digunakan dalam Kementerian ATR BPN ya. Nah, semuanya hasil pengukuran juga akan diupload di sini ya. Jadi teman-teman dipersiapkan datanya. Ini contoh hasilnya sudah diunduh persil dari GeoKKP. Kemudian langkah 3 melakukan overlay ya, peta foto dan unduh persil. Nah, ini contohnya kalau Anda lihat ya, peta foto yang di bawah tadi foto udara, kemudian persilnya akan kita lakukan overlay ya. Nah, tadi dengan catatannya tadi citra atau foto udaranya harus terektifikasi, kemudian persilnya ini sudah ada nilai koordinatnya ya tentunya, sehingga kalau sudah sama koordinatnya atau referensinya sudah terektifikasi, maka akan muncul gambar seperti ini ya, di overlay akan tertempel gitu ya, persilnya diletakkan di atas dari peta foto udara gitu ya. Nah, dengan begini Anda pasti lebih mudah lagi melakukan identifikasi gitu ya, identifikasi persil, kemudian deliniasi ya, penentuan batas gitu ya dari persil lah. Dari ini pasti lebih mudah ya. Kemudian selain itu peta-peta lainnya ini bisa dipersiapkan dengan sebagai dasar data pendukung gitu ya. Contohnya ada peta batas kawasan hutan. Nah, ini peta batas kawasan hutan, contohnya dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan atau dinas yang terkait ya, kaitan dengan kehutanan ya. Ini juga bisa diminta datanya ya. Kemudian kalau dilihat ya berarti ada hutan, jenis-jenisnya ada hutan lindung, produksi terbatas, produksi tetap gitu ya, dan informasi lainnya. Lanjut, kemudian ada peta batas desa. Nah, ini juga diperlukan. Nanti silakan dicari peta batas desanya, atau misalkan kalau belum ada ya bisa menggunakan INA Geoportal. Nah, ini contoh peta batas administrasi lainnya gitu ya. Ini dari Badan Perencana Pembangunan Daerah. Ini pasti setiap daerah itu pasti punya ya. Ada perencanaan tentunya di setiap kota atau setiap kabupaten. Nah, kemudian ada organisasi atau badannya gitu ya, Badan Perencanaan BPBD kalau yang di sini. Nah, di Batam saya kira juga ada ya, pasti nanti mencari untuk peta administrasi. Tentu di situ ya berbagai macam informasi di situ ya. Kalau di sini enggak masih pecah ya. Kemudian peta yang lain ini ada peta kawasan konservasi. Ini juga sama tadi, sumbernya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau dilihat juga ada hutan lindung, produksi tetap yang dapat dikonversi, kemudian produksi terbatas dan sebagainya gitu. Kemudian ada lagi peta KP2B ya. Contoh ada peta kawasan pertanian pangan berkelanjutan daerah istimewa Yogyakarta. Ini sebagai contoh dari pemerintahan daerah atau Pemda ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa mencari informasi yang lainnya gitu ya, dari kalau ada dari Pemda ya dari Pemko gitu ya, dari provinsi gitu ya, dan sebagainya. Nah, di sini untuk informasi terkait apa itu cadangan pertanian ya, dan pertanian pangan berkelanjutan gitu ya, itu juga bisa dicek. Kemudian selain itu ada juga peta PBB, saya kira udah tahu ya. Contohnya itu ada nomor objek pajak ya sebagai fitur atribut ya di situ dari PBB. Jadi ada peta blok PBB ya. Jadi tiap kotak memiliki NOP berbeda. Nomor objeknya masing-masing pasti berbeda. Kemudian ini sehingga bisa dicatat ya. Ada ketersediaan data dari tabel 1 dari data awal atau peta di lokasi kegiatan gitu ya. Ini pertama ada tiap daerah ya, misalkan ini contohnya di Jakarta tadi di Buleleng, Wonokromo, Bangunarjo gitu ya. Kemudian ada kelengkapan datanya itu berupa citra satelit ya. Jadi setiap daerah tadi ya, apakah ada informasi atau datanya ya dalam citra satelit. Nanti kita checklist atau buat tabel seperti ini. Dan peta pendaftaran apakah ada ya di daerah tersebut, dan peta KKP, peta BBB gitu ya. Nah, ini contohnya, ada yang ternyata yang kosong, ada dan ada yang tidak ada. Maka kita checklist ini tidak ada gitu ya. Dan peta dusun, kemudian peta desa ya. Nah, masing-masing daerah juga begitu, nanti dicari apakah ada atau tidak, nanti kita tandai ya. Nah, ini contoh dari disarikan di ini ya, dikumpulkan informasinya dari data kantor pertanahan Kabupaten Bantul. Nah, ini contohnya peta-peta tersebut kalau kita tempelkan ya, informasi-informasi kita overlaykan semuanya, kita joinkan, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian ya nanti ada tahapan berikutnya ya, apa yang dilakukan ya. Jadi setelah dilakukan overlay data unduh persil dengan peta foto, selanjutnya kita lakukan pertama, satu ada cek kesesuaian bentuk, kemudian dua cek kesesuaian luas, dan tiga cek kesesuaian letak, rapikan gitu ya. Dan ini menggunakan peta dasar yang diperlukan ya. Dan selain itu ada surat ukur dan lain-lain. Setelah pembuatan peta kerja gitu ya, maka perlu dilakukan pertama ada telaah gitu.
tentu kita perlu memahami ya dari gambaran apa yang sudah kita rekam atau kita kumpulkan dari data-data yang tadi ya. Kemudian kita analisis resiko dan terakhir di rencana mitigasi terhadap bidang tanah yang akan diukur terhadap potensi masalah yang ditimbulkan, antara lain seperti sengketa batas ya. Kemudian tumpang tindih dan masalah lainnya ini yang akan kita lakukan. Kemudian di sini lanjut ya, dari ini ya, apa yang harus kita lakukan, ada perumusan konteks ya, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko gitu ya, mitigasi resiko dan pemantauan dan review ya. Ini merupakan proses mitigasi resiko dan semuanya harus dilakukan komunikasi dan konsultasi ya, sehingga nanti bisa didapatkan monitoring dan evaluasi sistem mitigasi resikonya. Lanjut ya, peta kerja untuk persiapan pekerjaan tahap lanjut. Ada dalam langkah 4 ada delineasi peta bidang tanah yang masih kosong ya. Jadi kelihatan ya, ternyata di daerah-daerah yang kosong gitu ya, kosong tadi yang dari GeoKKP Persil yang diberikan gitu ya, itu ada apa itu, nampak ada atap rumah gitu ya, ada atap rumah tetapi belum ada persil atau belum dibuat persil. Nah, ini kelihatannya contohnya di sini, ini ada kehidupan, ada rumah-rumahnya ya, atap rumah nampak tetapi belum ada persil. Begitupun di bagian kanan atas gitu ya, nah, ini juga belum ada persilnya. Di bagian bawah itu ada bangunannya, belum ada persilnya. Kemudian di bagian kiri ini ada pematang sawah, ada batasan-batasan sawah gitu ya, ini pembatasnya kelihatan dari atas tetapi belum ada persilnya. Nah, maka kita bisa melakukan apa, delineasi ya. Nah, ini contohnya ada beberapa persil yang sudah ada ya, itu bagian kiri sama bawah sudah ada persilnya, tetapi di sini ada sebuah lahan gitu ya, sebuah lahan gitu kan, dan bisa jadi lahannya ini berbatas secara alam gitu ya, atau di pagar gitu ya, itu akan nampak di citra ya. Maka kita nanti akan cari informasinya ya, tanah ini milik siapa, kemudian delineasi batas apakah sudah benar gitu ya. Nah, ini nampak seperti ini harus kita perlu cek ke lapangan ya. Nah, ini lokasinya juga belum sesuai dengan apa tampilan yang bisa kita identifikasi ya. Kalau yang di atas ini kan kita pasti ini kotaknya nampak ya, batasnya udah jelas, batas lahan apa pertanian misalkan. Nah, kalau di sini ini lahannya belum jelas pembatasannya gitu ya, maka kita juga nggak bisa asal digit gitu ya. Nah, kita harus nanti cross check ke lapangan. Kemudian nah ini contoh yang dihilangkan ya, tadi dihilangkan peta citranya, peta tubuhnya di hide dulu sementara gitu ya. Nah, di sini persil-persil ini sudah ada informasi sebelumnya ya, misalkan itu Pinam, Selamat ya dan seterusnya. Kemudian ada nilai luasannya ya, meter persegi. Nah, bisa jadi di situ ya ada yang belum ditutup persilnya. Ini misalkan ada yang belum ditutup ini, atau udah ditutup. Nah, ini perlu kita cek di lapangan. Kenapa? Karena tanah ini miliknya siapa? Karena ada pertanyaan, maka kita tanya tetangganya, samping kanan, kiri, bawah, atas gitu ya. Seberangnya seperti ini ya, kita akan cross check. Kemudian ya kita kalau di dalam foto udara ya, atau di software gitu ya, kita kan cuman identifikasi dari kenampakan ya, kenampakan tadi dari citra atau foto udara. Kalau udah nampak kita asal digit gitu, tetapi hasil digitan kita ya harus tentu kita cross check juga ke lapangan ya, apakah benar dari estimasi batas yang sudah kita lakukan, apakah benar, kemudian ini miliknya siapa, kita harus cari informasi. Nah, caranya bagaimana? Pertama, melakukan survei lapangan ini untuk identifikasi bidang tanah terdaftar,
maupun belum terdaftar ya kita kumpulkan data-datanya, kemudian konfirmasi bidang tanah kepada pihak terkait. Nah, ini yang pihak yang langsung ya dekat dengan warga ya. Maka beberapa pihak yaitu seperti Kades, kepala desa ya, Kadus, kepala dusun, RW, RT, seluruh desa, dan juga penduduk yang tinggal di situ ya, ini perlu kita lakukan konfirmasi ya, apakah benar yang sudah Anda digit. Nah, ini contoh survei ke lapangan atau konfirmasi bidang tanah gitu ya, memastikan tanahnya ini betul enggak yang didigit dengan batasan yang kita lakukan tadi di lapangan, yang di kantor gitu ya. Nah, kemudian nanti akan ini pasti dijawab ya dari lingkungan sekitar gitu ya. Nah, atau misalkan tadi secara gampang ya nanti ke kepalanya, kepala daerahnya, kepala dusun, kepala RT RW dan sebagainya. Lanjut, ini contoh juga gambaran dari survei lapangan. Ini konfirmasi bidang tanah, menanyakan gitu ya, yang misalkan apa diwawancara dan sebagainya, berapa luasannya, kemudian miliknya siapa, apakah benar. Nah, ini tentu kita yang diwawancara gitu ya, tidak hanya satu orang ya, tapi yang bersebelahan itu ya juga harus ditanyakan. Nah, ini contohnya. Nah, ini membawa apa itu file atau data ya, data yang dari foto udara tadi ya, untuk melakukan pembatasan ya dengan beberapa narasumber ya. Misalkan tadi kepala daerah, RT RW, kemudian selain itu juga bisa kita minta ke RT RW atau orangnya langsung gitu atau tetangganya di lokasi. Nah, ini contohnya hasil persil yang sudah ditambahkan di lapangan ya. Nah, ini sudah didigit, kemudian dicek lagi ke lapangan, dikonfirmasi oleh pihak terkait tadi ya, termasuk ke tetangga ya, apakah benar pembatasannya. Ini contohnya seperti ini ya, hasil citasinya. Nah, kemudian di sini tabel ini menyajikan ya untuk masing-masing NIB, kode desa, nama pemilik pemohon, desanya, kemudian luas ukuran dari masing-masing desa. Nah, kemudian dari hasil digitasi itu ya bisa kita lakukan topologi ya. Nah, ini di CAD itu juga ada untuk topologi bidang seleksi gitu ya, tombol tin batas dari masing-masing fitur ya, apakah hidrologi, jalan, bidang. Ini biar tidak rancu ya datanya, biar gak kelebihan untuk sebagai pembatasan yang benar gitu ya. Nah, ini contoh lagi, ada nama layer yang deskripsi dari apakah batas kecamatan, nama kecamatan, batas kelurahan, nama kelurahan, hingga batas jalan diperkeras ya. Tentu ini entitasnya saya kira sudah paham ya, untuk dari polyline. Dan kalau misalkan ada atribut atau teks gitu ya, ini akan kelihatan. Ini contoh pemilihan entitas bagian kanan ya, yang diklik apakah tadi teksnya nama kecamatan, kelurahan, NIB-nya, kemudian apakah batas-batas administrasinya ya. Dan contoh yang bawah ada hasil topologi ya, bisa kita lihat ini jumlah kesalahannya berapa, jenis kesalahan yang ditemukan ya, dan tombol reclaim, dan kita reclaim. Lanjutnya ada pertimbangan pengusulan penentuan lokasi ya, perencanaan target pendaftaran tanah, identifikasi bidang yang belum terdaftar, dan memeriksa adanya tumpang tindih dari data ukuran lapangan dengan bidang tanah yang sudah terdaftar. Lanjut, kalau sudah ya tentunya untuk pembatasan daerah, wilayah, bidang sudah kita dapatkan. Selanjutnya ada pengukuran suplesi yang kemarin atau minggu lalu sudah teman-teman lakukan. Apa itu suplesi? Pengukuran dilakukan dengan cara melakukan identifikasi batas bidang-bidang tanah dengan menggunakan peta foto atau peta garis hasil fotogrametris dan menarik garis ukur atau disebut dengan delineasi untuk batas bidang tanah yang jelas. Lanjut, untuk garis batas bidang tanah yang tidak dapat diidentifikasi, maka
dilakukan dengan pengukuran tambahan di lapangan. Dan dapat identifikasi apa kemarin, misalkan titik patoknya hilang ya, kemudian apa, tertutup kanopi, tertutup pohon ya. Kemarin sudah dijelaskan. Maka kita melakukan apa, pengukuran suplesi. Jadi pengukuran suplesi sendiri adalah pengukuran yang dilakukan dengan penentuan 2 atau lebih jarak yang diketahui dari 2 koordinat yang diketahui. Jadi kemarin juga teman-teman di lapangan ya sudah tahu batasnya, sudah tahu jaraknya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada satu titik yang hilang, tertutup pohon, nah kita bisa menentukan titiknya dengan pengukuran suplesi ya. Nah, dengan menarik jarak dari 2 titik yang berdekatan. Nah, tentunya koordinat dan jarak tersebut sudah harus diketahui di peta ya. Lanjut, ini contoh pengukuran suplesi untuk area yang tidak terlihat tanda batasnya. Nah, di sini ada persil ya, kalau kelihatan yang kiri itu sudah jelas persilnya ya. Kalau sebelah kanan itu juga ada persil dari titik CB, G sama H gitu ya. Nah, ini sudah nampak bentuknya, bisa kita identifikasi. Tetapi ada titik G sama titik H yang tidak nampak dari citra atau dari drone. Nah, kelihatan seperti itu ya. Kalau nggak nampak, maka kita tidak bisa melakukan apa, pemetaan ya, atau tidak bisa melakukan pematokan, tidak tahu posisinya. Maka untuk pengukuran suplesi atau agar bidang CBGH terbentuk ya, maka dilakukan pengukuran suplesi titik G dan titik H. Di situ jarak A ke H, jadi A yang tadi di sampingnya ya, A ke H. Setelah kita lihat di software gitu ya, aplikasi gitu ya, dan kita tarik jaraknya, linearnya gitu ya, atau dimensionnya gitu ya, maka bisa ditentukan misalkan contoh jarak A-nya 4,131 meter. Kemudian jarak dari B titik H itu juga sama ya. Kita tarik meteran, tarik apa, dimension gitu ya dari citra gitu ya. Itu contohnya 12,833, kemudian C ke G, dari C ke G 12,684, dan dari B ke G 22,096. Jadi menentukan satu titik dari 2 jarak yang diketahui. Pengukuran suplesi untuk area yang tidak terlihat, tanda batasnya di peta citra atau foto udara. Nah, tentunya nggak nampak ya seperti ini. Maka kalau kita menentukan titik H gitu ya, nah, kita manfaatkan titik-titik sebelum titik-titik terdekat yang sudah tahu jaraknya ke arah titik H gitu ya. Titik A di sini, titik H di sini bisa menggunakan bantuan dari titik A kanan bawah ya, sama titik A dan titik B. B ini di kiri. Jadi dari masing-masing titik itu menentukan jarak. Jadi ada kayak lingkaran di sini ya, radius ya, ada jarak. Dan kalau sudah bertemu gitu ya, antara dua titik, maka bisa kita patok di lapangan. Kemudian penentuan titik G di sini ya, ini juga begitu sama. Titik G bisa dicari dari titik B ya, B sama C di sini ya. Ditarik sesuai jarak, maka kalau sudah benar kita patok. Dan pengukuran suplesi untuk area yang tidak terlihat tanda batasnya di peta foto udara. Nah, seperti ini, harusnya persilnya kotak gitu ya, tapi ada yang terhalang. Maka kalau sudah nampak bisa diidentifikasi, bisa dipatok juga di lapangan gitu ya. Maka kita tentukan titiknya, kita patok. Dan selain itu ya, ini juga begitu, dari 2 titik yang diketahui ya, ditarik juga jaraknya.
sehingga membentuk sebuah persil, sebuah kotak ya seperti ini. Kemarin juga sudah diukur ya dari hasil, kemudian sudah saya sediakan tempat upload ya, nanti silakan diupload yang belum selesai ya, karena apa, karena masih ada jatah untuk upload. Oke, ini ya kemarin juga saya sudah pantau juga di lapangan untuk prakteknya, dan saya kira teman-teman sudah bisa melakukan ya pengukuran suplesi. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Leon Rocky Mario